Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saat ini sebelum kita akan masuk dalam ibadah, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk petugas mimbar hari Minggu tanggal 6 Maret. Untuk ibadah Minggu pagi, pembawa acara akan dilayani oleh Saudari Angel, singer Saudari Melody, Saudari Kaila, pemain musik Saudara Ai, sound system Bapak Ari Murdianto, pengukur suhu Saudari Melvina. Untuk petugas Minggu sore akan dilayani oleh Ibu Ayu Mustita, singernya oleh Saudari Kisya, Saudari Dinda, pemain musik Saudara Daniel Yoga, Saudara Vigor, Saudara Bagus, Saudara Afan. Sound system akan dilayani oleh Saudara Agus dan pengukur suhu Saudari Vincent. Dan gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara dan Bapak Ibu sekalian. Di tanggal 28 Februari ada Saudari Rahalia Cisya Febrianti. Tanggal 1 Maret Ibu Mariani Napi Tulu, Ibu Angelina Mujianti. Di tanggal 2 Maret Ibu Indriasi Dwi Kurniawati. Di tanggal 3 Maret ada Bapak Toto Sugianto. Di tanggal 5 Maret ada Bapak Muji Sihono, Ibu Mujinem Hari Sutresno. Dan kita akan masuk ke dalam pengumuman. Yang pertama, kami mengundang jemaat yang berusia 6 tahun ke atas dimohon hadir untuk ikut beribadah bersama pada doa hari Rabu sore tanggal 2 Maret pukul 6 sore di gereja GBI Anugerah. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Timbul Wahono dan pembawa acara Ibu Ati Aris, pemain musik Saudara Ai. Pada minggu di bulan Maret, ibadah Gereja Baptis Indonesia Anugerah akan diadakan 2 kali.
Kami mengundang jemaat yang berusia 6 tahun ke atas dimohon hadir untuk ikut beribadah bersama pada hari Minggu tanggal 6 Maret, Minggu pagi pukul 8.30 atau setengah 9, dan Minggu sore pada pukul 17 atau jam 5 sore. Dan nanti kita akan bersama-sama dilayani oleh hamba-Nya Pendeta Timbul Rohono STH. Demikianlah beberapa pengumuman yang boleh kita simak pada pagi hari ini. Dan saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Saat ini silakan Bapak Ibu Saudara bersama-sama membawa syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mari kita semuanya katakan bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Silakan Bapak Ibu Saudara saat ini berdoa sejenak, bersyukur kepada Tuhan, mengingat bahwa kasih yang Tuhan beri, kasih yang Tuhan adakan dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah anugerah. Aku bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Banyaknya
Hallelujah.
gereja ataupun di ruangan BMB ataupun Bapak Ibu Saudara semuanya yang saat ini sedang mengikuti live streaming bersama Gereja Baptis Indonesia Anugerah Yogyakarta, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama kami. Dan saat ini kita boleh bersama-sama ada di sini semuanya hanya karena kasih Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya juga rindu bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan nyanyian pujian nomor 38, Kasih Juru Selamatku. Kita akan pujikan bait pertama, kedua, lalu ref, bait ketiga, keempat, kemudian ref. Bersyukur karena kita sebagai anak-anak Tuhan dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi anak-anaknya. Karena kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dunia saat ini sedang sakit karena ada corona, lalu ditambah lagi dengan adanya peperangan. Sepertinya tidak ada kasih. Tetapi dari semua itu kita tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi setiap anak-anaknya apapun keadaannya. Karena kita tahu bahwa dalam hati Bapa lebih indah. Meskipun kita saat ini sedang mengalami yang tidak enak, tapi percaya bahwa kita setiap anak-anaknya dipilih oleh Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan dan daripadanya. Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan nanti akan dilanjutkan dengan penerimaan firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timbul Wakono dengan tema Apakah Engkau Mengasihi Aku? Namun sebelumnya untuk persiapkan hati kita akan naikkan pujian Kasih-Mu tiada duanya.
Memang benar tiada duanya. Di dalam kehidupan kami, Engkau yang senantiasa setia mengasihi kami. Engkau yang senantiasa setia merindukan kami. Ampuni diri kami Tuhan, yang selama ini sering kami mendukakan hati Tuhan. Seringkali kami mengecewakan hati Tuhan. Seringkali kami meragukan akan kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami memohon berkat kasih karunia di dalam Yesus Kristus, khususnya bagi anak-anak Tuhan, bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan turut campur tangan di dalam segala sesuatu. Beri hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka senantiasa di dalam mengambil setiap keputusan demi keputusan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pandemi COVID yang saat ini masih ada, kami terus berdoa supaya Tuhan tolong kami. Tuhan beri kekuatan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan ada rencana-rencana Tuhan di balik semuanya ini. Dan berikan kami hikmat-Mu supaya kami memahami, mengerti setiap apapun yang terjadi. Bapak, kami juga berdoa dalam situasi kondisi pandemi ini pun terdampak bagi gereja ini, khususnya bagi jemaat Tuhan yang masih dalam situasi kondisi isoman. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan meneguhkan hati mereka, Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka. Dan biarlah dalam masa-masa isoman ini mereka semakin merenungkan akan kasih Bapa yang begitu luar biasa. Ada waktu untuk bercengkerama dengan Tuhan, ada waktu untuk datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatinya, sehingga Tuhan boleh menyatakan rencana-rencana Tuhan bagi mereka, sehingga mereka dipakai Tuhan lebih besar lagi dalam pelayanannya. Kami bersyukur kiranya Tuhan melalui setiap obat, makanan, minuman, atau segala sesuatu yang dikonsumsi itu boleh memberikan kesehatan, menumbuhkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan semakin dipulihkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perawatan sakit. Kami berdoa untuk kesehatan Ibu Puji Pujo Raharjo yang saat ini mengalami perawatan secara medis yang ada di Rumah Sakit Hermina Tuhan. Jamahan kuasa di dalam Yesus Kristus yang akan memberikan sesuatu yang terbaik buat ibu kami ini. Banyak hal yang sudah dilakukan, banyak hal yang sudah dikerjakan dalam pelayanannya. Kami terus berdoa supaya Tuhan tolong dokter rumah sakit yang menangani, supaya Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memberikan yang terbaik buat Ibu Pujo ini Tuhan. Kami serahkan juga untuk Ibu Harti yang menolong, untuk mengasihi, merawat, menemani. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan pula, sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati kami semua. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih dalam sakit juga. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Untuk Saudara Agung, kami berdoa untuk Saudara Viko, kami berdoa untuk Ibu Christine, kami berdoa untuk Saudari Christine Katrin, demikian juga Ibu Iki. Kami berdoa untuk Ibu Tia Agus, demikian Saudara Alpa. Kami berdoa untuk Ibu Samiono, Ibu Sumarto, Bapak Sumarto, Bapak Anwar, Ibu Yusmi Yadi Suratno. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dengan Tuhan kami juga berdoa untuk Ibu Subarjo, Ibu Didi. Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati mereka. Demikian juga masih ada beberapa jemaat Tuhan yang masih mengalami sakit, yang mungkin tidak kami sebutkan saat ini. Tuhan, jamah, kuasai mereka,
berikan kekuatan di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini tatap muka, yang saat ini sedang mempersiapkan diri dalam ujian semester ataupun ujian tengah semester, ujian kenaikan tingkat. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul untuk teman hidup maupun untuk pekerjaannya. Tuhan juga memberkati. Beri yang terbaik tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Dan beri kami kekuatan, kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan, menunggu jawaban Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja ini dalam proses pendewasaan. Kami rindu Tuhan, kami sedekahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk kerinduan kami untuk memiliki, membangun atau merenovasi gedung ini Tuhan. Engkau melihat segala sesuatunya. Berikan kami kemampuan. Berikan kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk izin mendirikan bangunan ini. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk rencana kami ibadah 2 kali, pagi dan sore. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk yayasan baptis, rumah sakit, maupun untuk lembaga-lembaga baptis yang lainnya. Kami berdoa untuk IDPI, baik yang ada BPN maupun BPD. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang melayani, yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, tolonglah kami, berkatilah kami, supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati Tuhan hari ini. Diberkati Tuhan hari ini. Ada semangat? Masih semangat ya? Bapak Ibu, pernahkah saudara merenungkan atau memikirkan kenapa tema kita bulan ini, apakah engkau mengasihi aku? Ada apa semuanya itu? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Ada yang memikirkannya? Atau hanya sekedar paling hanya ya Pak Pendeta ingin mencobakan tentang kasih berkaitan dengan bulan kasih, sayang, Valentine seperti itu, atau bagaimana? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara juga pernah menanyakan apa maksud Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus saat itu, apakah engkau mengasihi aku? Pernah berpikir seperti itu? Ada yang pernah berpikir? Ada ya? Puji Tuhan. Jika pertanyaan itu disampaikan kepada saudara, pertanyaan yang disampaikan pasangan saudara kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku? Bapak, apakah engkau mengasihi aku, Ma? Kira-kira maksudnya apa itu? Apa? Pak Roli? Gimana? Pernah menanyakan? Apakah Mas mengasihi aku? Jawab Roli. Gimana? Pernah menanyakannya? Pernah. Pernah. Kenapa? Kenapa bertanya begitu? Hah? Pasti ada sesuatu ya. Ada sesuatu. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus menanyakan itu? Dan kalau kita melihat dari hal ini pun, kalau kita memperhatikan, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Dan pertanyaan ini disampaikan bukan ketika dia dalam pelayanan sehari-hari, ketika Tuhan Yesus masih hidup. Pertanyaan ini disampaikan
Yesus ketika dia sudah disalibkan, ketika dia sudah kebangkit. Dan pertanyaan ini disampaikan ketika dia dalam kebangkitannya, dia menemui para murid-murid saat itu, dan ini mempersiapkan dirinya ketika dia mau naik ke surga. Dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya juga kepada Petrus, kenapa harus kepada Petrus? Bukan kepada yang lainnya. Bukankah di situ ada murid-murid yang lain? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita memperhatikan lagi, siapa Petrus ini? Dia adalah murid pertama yang Tuhan panggil. Di dalam Matius pasal 4 ayat 18 itu, ketika Petrus bersama dengan saudaranya, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Petrus bersama dengan Andreas saudaranya sedang menjala ikan. Lalu Tuhan datang dan panggil dia, kamu bukan menjala ikan lagi, tetapi akan kujadikan sebagai penjala manusia. Petrus seorang yang setia dan memiliki gelora yang sangat menggebu-gebu dalam melakukan pelayanannya. Ia langsung meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan untuk mengikut Yesus. Ini keputusan yang luar biasa. Dia tidak memikirkan apakah nanti mengikut Yesus itu ada sesuatu yang lebih baik dalam segala sesuatunya, dalam kehidupannya. Dia tidak memikirkan hal itu. Apakah nanti Yesus bisa menjamin kehidupannya, keberlangsungan hidupnya? Dia tidak memikirkan itu. Dia meninggalkan segala sesuatunya, datang kepada Yesus, mengikut Yesus. Ini luar biasa. Adakah kita yang seperti itu? Petrus menjadi salah seorang dari 3 murid yang akrab dengan sang guru, Yesus sendiri. Dan dia seringkali hadir dalam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Petrus mengenal begitu dekat akan Yesus. Petrus diangkat sebagai kepala daripada murid-murid Yesus saat itu. Namun Petrus adalah pribadi yang awalnya sering kali mempercayai pemikirannya sendiri dibandingkan beriman kepada Allah. Jadi segala sesuatunya dia harus menunjukkan, benar nggak apa yang kamu katakan? Ketika peristiwa berjalan di air, di situ dia melihat Yesus. Apakah engkau itu Tuhan, Guru? Iya. Kalau memang benar engkau, biarkanlah aku datang ke sana. Wow, luar biasa. Menunjukkan ini. Nah, Petrus juga murid yang pertama yang menolak atau tidak terima ketika dia mendengar pemberitahuan Yesus tentang kematian dirinya, kematian Tuhan Yesus sendiri. Pada hari ketiga nanti, pada akhirnya anak manusia akan disalibkan, pada hari ketiga akan dibangkitkan. Petrus menolak. Tidak guru, dia tarik gurunya, dia tarik Tuhan Yesus. Tidak, sekali-kali tidak demikian. Kalaupun ada demikian, biarlah aku dulu. Wah, luar biasa. Menggebu-gebu. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia yang paling berani datang di depan, menghunuskan pedang untuk memotong telinga prajurit itu. Luar biasa. Bahkan Petrus sempat, Tuhan Yesus katakan, engkau Petrus, di atas batu karang ini akan mendirikan gereja. Luar
biasa. Namun mengapa di dalam akhir kehidupan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan meragukan akan kasih Petrus? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Kesedihan Petrus. Kenapa Yesus menanyakan itu? Apakah Yesus melihat ada kekurangan dalam diri Petrus dalam hal mengasihi? Ya, Bapak Ibu Saudara yang berkasih dalam Tuhan. Rupa-rupanya jika kita merenungkan hal ini, sesungguhnya hati Tuhan Yesus sangat sedih. Hati Tuhan Yesus sangat sedih. Yesus sangat kecewa kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain. Ketika Yesus belum diselamatkan, Petrus begitu rupa. Dia berani berdiri di depan, menghalang semuanya, menjadi benteng bagi Yesus. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang menggoncang dirinya, menggoncang imannya, Petrus meninggalkan. Itulah yang menjadi keraguan dari Yesus. Mengapa? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Kalau dijawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Mungkin kalau Tuhan berbantah-bantah kepada Petrus, bukan dia tidak hanya mengatakan gembalakan aku domba-dombaku. Mungkin kalau Tuhan kecewa menunjukkan kekecewaannya. Tapi kenapa ketika aku disalib kamu meninggalkan aku? Ketika aku dicaci maki, kamu menyangkal aku. Kecewaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin kita juga sama seperti Petrus. Betul? Kita menggebu-gebu datang kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, wah, begitu luar biasa. Tetapi ketika kita goncang iman kita, seperti yang saya sampaikan Sabtu kemarin ya, manusia mengecewakan, hanya Tuhan yang tidak mengecewakan. Manusia seringkali mengecewakan, tidak diragukan. Tuhan itu penuh kasih kepada kita, tetapi seringkali kita mengecewakan yang penuh kasih itu. Tuhan selalu menunggu kehadiran Bapak Ibu. Tuhan selalu menunggu bagaimana saudara menyambut Tuhan. Tapi saudara sibuk dengan urusan sendiri. Saudara sibuk dengan alasannya sendiri. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Kekecewaan, keraguan, kebimbangan, inilah yang menyedihkan hati Tuhan Yesus. 3 tahun lamanya lebih Yesus bersama dengan Petrus begitu rupa dalam melayani. Petrus banyak sekali dia berpengalaman bersama dengan Tuhan. Namun Yesus sedih ketika Yesus melihat Petrus ada kebimbangan, ada keraguan di situ. Nah, demikian juga saya dan saudara. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi umat Allah? Sudah berapa lama kita bersama-sama dengan Tuhan? Sudah berapa lama kita berpengalaman bersama dengan Tuhan? Namun seringkali kita masih meragukan kasih Tuhan. Kita masih meragukan kuasa Tuhan. Buktinya apa? Kita masih ada kekecewaan sedikit. Mungkin tersinggung dengan kita mendengar firman Tuhan, kita kecewa. Kita tidak, mungkin pas datang ke gereja, kita tidak disambut dengan senyuman oleh orang-orang ini. Yang lain diberi senyuman, saya kok tidak diberi senyuman, saudara kecewa. Apakah itu mengasihi
mengasihi Tuhan Yesus? Ketika yang lain diperhatikan, mungkin saudara merasa tidak diperhatikan, kita kecewa. Apakah itu mengasihi Tuhan Yesus? Ini Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan, perlu kita perhatikan. Petrus mengalami banyak mukjizat bersama dengan Yesus. Ketika Yesus mencelupkan mata yang buta, Petrus ada di situ. Ketika Yesus mencukupi, memberi makan 5.000 orang laki-laki, 4.000 orang laki-laki, Petrus ada di situ. Dia ambil peranan. Tapi ketika masalah sedikit, Petrus mulai bergerak. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak demikian. Kita ingin maju, kita ingin berkembang. Betul? Gereja ingin bertumbuh. Gereja itu siapa? Gereja itu siapa? Gereja itu siapa? Saya dan saudara. Itulah gereja-gereja rohani. Bertumbuh dalam kerohanian kita. Anggaplah ketika kita datang dengan sungguh-sungguh datang bergereja, melayani Tuhan, ingin berbakti kepada Tuhan, jangan menunggu orang memberi senyuman kepada kita, tetapi berilah senyuman kepada mereka. Itu yang saya harapkan. Jangan menunggu saudara diberi, tetapi berilah dulu kepada orang-orang yang mengasihi. Jadi jangan saudara mengharapkan tangannya begini, tidak. Tetapi bagaimana saya dan saudara begini memberi? Kenapa? Ketika saudara memberi, sesungguhnya saudara meyakini, mempercayai Tuhan di dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan yang memberkati. Tetapi kalau saudara itu begini, berarti saudara itu tidak meyakini Tuhan. Tidak meyakini Tuhan bahwa Allah akan mencukupi saudara. Jadi saya mengajar kepada istri saya, Mak, jangan sampai keluar kata-kata minta ya. Awas, awas, ngeri kan? Awas. Kenapa? Saya tidak malu, tapi yang malu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kamu minta, sampai minta-minta, berarti kamu mempermalukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memberkati diri. Kamu mengecewakan Tuhan Yesus. Ini berarti. Jadi, mari, apakah kau mengasihi aku? Jangan buat kecewa. Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara sedemikian rupa. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dia terus memberkati saudara. Namun ada kalanya Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Melalui apa? Ujian, cobaan, sakit penyakit, kehidupan ekonomi bisa teruji dalam semuanya. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan ketika kita dalam ujian? Mari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati. Gak usah menunggu orang untuk berbuat kepada kita. Tapi sekali lagi, berbuatlah lebih dahulu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Aku mau cinta Yesus selamanya. Saudara dan ibu saudara mencintai Yesus selamanya. Jangan buat kecewa Tuhan Yesus. Jangan buat Yesus ragu terhadap kesetiaan saudara.
bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara melakukan kebenaran. Adakah kita sedang mengecewakan Tuhan? Adakah kita meragukan kuasa Tuhan? Adakah kita meragukan kasih Tuhan? Tuhan mengasihi saudara lebih dari segalanya. Tidak ada duanya di dalam hidup kita. Tuhan ingin melihat, memastikan apakah engkau mengasihi Yesus dengan sepenuhnya. Katakan sepenuh hati saudara, katakan dengan sepenuh hati saudara, aku mau cinta Yesus. Katakan dengan sepenuh hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sedih berganti, Meskipun badai sedih berganti dalam hidupku, aku mau cinta Yesus. tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Diri aku padamu, rayakanlah seluruh hidupku. Diri aku padamu, rayakan sesuai dengan firman-Mu. Silakan dimainkan di dalam. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati. Kita berdoa kepada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mencintaimu selamanya. Aku mau mengasihimu selamanya. Meskipun badai silih berganti, permasalahan yang ada di dalam hidup kami mau bersandar kepada Tuhan. Engkau yang tidak pernah mengecewakan hati kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Namun seringkali kami kecewa ketika kami berdoa tidak mau menjawab, atau kami lama menunggu jawaban daripada Tuhan. Kami kecewa ketika kami mengalami sakit penyakit. Kami kecewa ketika kami mengalami keterpurukan. Di manakah Tuhan yang penuh kasih itu? Kita mendoakan hati Tuhan dengan berbagai alasan-alasan untuk membenarkan diri kita. Tuhan katakan kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau benar sungguh-sungguh mengasihi aku? Lihatlah kanan kiri saudara. Jangan biarkan hati saudara dikuasai oleh ego saudara. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan hati saudara kepada Tuhan. Berikan seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sedang datang berganti, permasalahan dalam hidup kami datang berganti, namun kami mau cinta Yesus selamanya. Berilah kami kekuatan ya Roh Kudus. Berilah kami kemampuan untuk kami dapat mengasihi Yesus kami. Sebagaimana diri kami ada saat ini, kami mau mengasihi dan mengasihi. Jangan biarkan ada keraguan di dalam hati kami. Jangan biarkan ada kekecewaan di dalam hati kami. Jangan biarkan ada luka di dalam hati kami. Kami mau membereskannya sekarang ini, Tuhan. Kami mau membereskan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah kami dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena kami tidak meragukan akan kasih Tuhan. Kami tidak meragukan akan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama melayani Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan sekiranya Engkau senang akan ibadah kami hari ini, Engkau menyukai kami, ibadah kami. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami persembahkan sebagai dupa yang harum untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami mau meninggalkan tempat ini, Bapak. Pimpin dan sertai dalam perjalanan kepulangan kami, supaya kami dapat pulang dalam keadaan sehat, selamat, tidak kenapa apapun, bertemu dengan orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan di dalam hidup kami, untuk kami dapat berbagi berkat kepada mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Demikian juga kami mau menyerahkan persembahan, persembahan khusus kami, pembangunan kami ke dalam tangan kasih-Mu, kuasa-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, supaya kami boleh mengambil bagian di dalam memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja. Berkati pekerjaan kami, usaha kami. Berkati di dalam setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, supaya semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah engkau di dalam setiap apapun yang kau lakukan. Satu hal yang Tuhan inginkan hari ini, kasihilah Tuhan. Jangan kecewakan Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan. Karena Tuhan Yesus adalah setia. Tuhan Yesus ada, selalu ada di dalam kehidupan. Damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kuasa yang melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
akan mengambil saat untuk berdoa sebelum meninggalkan gereja. Amin. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Anugerah Jakarta. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara akan meninggalkan gedung gereja dengan protokol kesehatan. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan BNB untuk boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu.